Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafid Nugro Syabani dari kelas peternakan A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya PPT tentang biodiversitas, permasalahan, solusi, serta beberapa contoh dan upaya pemanfaatannya. Oke, kita mulai dari pengertian biodiversitas. Biodiversitas adalah keseluruhan gen, spesies, dan ekosistem di suatu kawasan dan merupakan salah satu aspek lingkungan yang sangat penting untuk dilestarikan. Semakin tinggi biodiversitas suatu wilayah, maka akan semakin kompleks pula ekosistem dan bioma yang terbentuk. Hal ini terjadi karena terdapat banyak hewan dan tumbuhan yang saling berinteraksi dalam wilayah yang relatif kecil. Indonesia merupakan salah satu negara dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Hal ini terjadi karena Indonesia memiliki lokasi yang unik sehingga flora dan fauna yang ada di Indonesia pun relatif berbeda dibandingkan dengan wilayah lain. Biodiversitas yang tinggi di suatu wilayah memiliki banyak sekali manfaat bagi lingkungan dan siapapun yang tinggal di wilayah tersebut. Manfaat-manfaat ini antara lain seperti jasa lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi sebagai sumber daya alam. Selanjutnya ada permasalahan biodiversitas yang ada di Indonesia. Kondisi keanekaragaman hayati Indonesia tengah terancam. Maraknya perdagangan satwa ilegal, pencurian keanekaragaman hayati maupun sumber daya genetik, serta lemahnya perlindungan hukum menjadi penyebab semakin berkurangnya jumlah keanekaragaman hayati Indonesia. Direktur Eksekutif Yayasan Kehati MS Sembiring kepada Greeners mengatakan, pada kenyataannya jumlah keanekaragaman hayati Indonesia terus berkurang, terutama beberapa spesies kunci yang dimiliki oleh Indonesia. Beliau mengkhawatirkan beberapa spesies kunci tersebut bisa terancam punah jika tidak benar-benar diperhatikan dan dilindungi. Kondisi semakin menurunnya jumlah keanekaragaman hayati di Indonesia dikatakan oleh Sembiring adalah dampak dari kombinasi antara tidak adanya aturan hukum yang kuat serta lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan melindungi keanekaragaman hayati yang ada. Sehingga dapat dikatakan masih banyak aktivitas masyarakat yang dapat merusak biodiversitas di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya yaitu seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, perburuan satwa liar secara ilegal, pencemaran lingkungan, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada cara mengatasi masalah biodiversitas di Indonesia. Berdasarkan penyebab dari adanya permasalahan biodiversitas di atas, yaitu tentang kurangnya aturan hukum untuk menjaga dan mengatur keanekaragaman tersebut, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga keanekaragaman biodiversitas sebagai salah satu harta bersama milik bangsa. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara merubah dan mengatur ulang aturan hukum tentang keanekaragaman biodiversitas di Indonesia. Terkait perlindungan hukum yang dinilai masih lemah oleh beberapa pihak, Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani,
menyatakan perlu adanya kekuatan hukum yang dapat membuat jera pelaku kejahatan terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Pengamanan kawasan konservasi juga sangat perlu dilakukan karena banyak kasus pencurian sumber daya genetik maupun perburuan satwa liar yang terjadi di dalam kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi. Kemudian selanjutnya harus ada kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri agar tidak semena-mena dalam memanfaatkan keanekaragaman dan sumber daya yang ada sebagai salah satu anugerah Tuhan milik bersama bangsa dan negara. Oke, berikut selanjutnya ada beberapa contoh keanekaragaman biodiversitas dan upaya pemanfaatannya. Ini berdasarkan daerah saya, yaitu daerah tempat tinggal saya, yaitu di Brebes dan sekitarnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama dan paling menonjol itu ada blengong. Jadi blengong merupakan keanekaragaman hewan di daerah Brebes dan sekitarnya. Blengong sendiri merupakan hasil perkawinan silang antara itik dan entok. Jadi blengong itu hasil dari perkawinan silang dari entok ya, dan juga bebek atau itik, sehingga blengong memiliki karakteristik dari keduanya, yaitu postur tubuh yang mirip dengan entok dan tekstur daging yang mirip dengan itik. Dalam upaya pemanfaatannya, blengong biasanya dimanfaatkan untuk diolah sebagai suatu masakan berupa sate blengong yang biasanya disajikan dengan kupat gelabet atau ketupat yang disiram kuah sayur yang bersantan. Nah, ini ada gambar dan klasifikasinya. Ini ada blengong atau itik serati ya, dari kerajaan atau kingdom Animalia, filum chordata, kelas Aves, ordo Anseriformes, famili Anatidae, genus Cairina, dan spesies C. moschata. Dan ini ada gambar blengong juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada juga gambar olahannya, yaitu kupat gelabet dengan sate blengong. Oke, selanjutnya karena Brebes itu terkenal dengan telur asin, jadi berikut adalah hewan penghasilnya, yaitu itik pangon atau itik petelur. Ya, itik ini termasuk jenis itik tegal ya. Itik tegal atau itik pangon juga merupakan salah satu keanekaragaman biodiversitas di daerah Brebes, Tegal, dan sekitarnya. Itik jenis ini merupakan itik petelur yang biasanya dipelihara dalam jumlah kawanan banyak dalam suatu kandang itik yang besar. Dalam pemanfaatannya, itik jenis ini dipelihara untuk diambil telurnya dan kemudian diolah menjadi telur asin. Nah, telur asin sendiri tidak hanya diolah dengan cara direbus saja. Ada juga telur asin yang diolah dengan cara lain seperti dipanggang, dibakar, diasap. Ya, itu dalam proses pemasakannya. Jadi sebelumnya itu telur itik akan diperam selama kurang lebih 1-2 minggu dengan tanah liat, abu gosok yang sudah dicampur dengan garam sehingga rasanya asin. Kemudian setelah 1-2 minggu baru dimasak dengan cara ya tidak hanya direbus tadi, ada yang dipanggang, dibakar, dan diasap. Ini ada juga klasifikasi dari itik pangon atau itik tegal. Ini ada bebek pelari ya nama lainnya. Dari kingdom Animalia, filum chordata, kelas Aves, ordo Anseriformes, famili Anatidae, genus Anas, dan spesies Anas
Platyrhynchos. Oke, selanjutnya ada ikan bandeng. Karena Brebes itu merupakan daerah pesisir, tentu saja ikan-ikanan laut itu juga banyak. Ikan bandeng merupakan jenis ikan yang umum atau sering dijumpai bahkan hampir di setiap pasar-pasar seluruh Indonesia. Namun ada perbedaan dalam cara pemanfaatan dan pengolahan ikan ini di Brebes, yaitu dengan cara dibalut dengan lumpur tambak dan kemudian dibakar. Nama olahan ini yaitu bandeng lumpur. Pembakaran dengan lumpur ini tidak memberikan rasa yang aneh, justru memberikan rasa yang lebih gurih dan nikmat dari bandeng tersebut. Jadi pengolahannya itu dengan bandeng dibersihkan dulu dari sisik dan isi perutnya, kemudian dilumuri dengan lumpur tambak. Lumpur tambak itu sudah ada rasa asin dan gurihnya, sehingga secara tidak langsung itu sebagai bumbu dari ikan bandeng. Kemudian dibakar dan disajikan dengan sambal. Nah, begitu cara penyajiannya yang sering disajikan di sini. Ini ada juga klasifikasi dari ikan bandeng. Dari Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopteri, Ordo Gonorhynchiformes, famili Canidae, dan genus Canos. Lainnya ada rajungan, ya seperti potensi di daerah pesisir lain. Rajungan dan kepiting merupakan hewan yang hampir sama. Bedanya, rajungan hanya bisa hidup di air laut, sedangkan kepiting dapat bertahan di darat walaupun tidak lama. Dalam pemanfaatannya, rajungan biasanya juga diolah seperti seafood pada umumnya. Ini klasifikasinya itu ada dari Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, subphylum Crustacea, kelas Malacostraca, Ordo Dicapoda, dan ini ada infraordonya Brachyura. Superfamili ada Partunoideae dan famili ada Portunidae raffineus. Selanjutnya ada ikan sontong. Ikan sontong merupakan hewan sejenis cumi-cumi yang biasanya ditemukan di daerah pesisir pantai. Manfaatan ikan sontong juga seperti pada seafood umumnya, dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Cephalopoda, subkelas Coleidea, superordo Decapodiformes, dan ordo Sepida. Oke, kita lanjut. Ya, kemudian keanekaragaman hayati di tadi hewan, sekarang yang tumbuhan. Di daerah Brebes dikenal dengan bawang merahnya. Jadi ini kita bahas ya, tanaman bawang merah merupakan tanaman yang umum dijumpai dimanapun. Terkhusus untuk bawang merah Brebes memiliki karakteristik lebih besar dan kadar air lebih sedikit. Oleh karena itu, pemanfaatan bawang merah Brebes yaitu sebagai bawang goreng. Bawang goreng biasanya dimanfaatkan sebagai pelengkap aneka masakan. Jadi bawang merah Brebes memiliki tekstur yang sedikit berbeda dari bawang merah lain, yaitu kadar air lebih sedikit sehingga lebih sering dimanfaatkan sebagai bawang goreng. Oke, ini ada klasifikasinya. Bawang merah kerajaan atau Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Asparagoles,
Asparagales, famili Amaryllidaceae, genus Allium, dan dari spesies A. cepa. Ini ada varietas juga, yaitu A. cepa variegatum. Oke, selanjutnya ada jambu biji. Tanaman jambu biji merupakan suatu tanaman yang sering dimanfaatkan bagian buahnya dan daunnya. Biasanya daun jambu biji dimanfaatkan sebagai obat diare. Namun di daerah Brebes, daun jambu biji juga dimanfaatkan sebagai pembungkus suatu makanan, yaitu tape ketan, karena daun biji akan berikan tambahan aroma dan rasa pada tape ketan. Nah, ini ada tape ketan daun jambu biji. Jambu biji ada klasifikasinya juga dari kingdom Plantae, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, subfamili Myrtoideae, dari bangsa Myrtaceae juga, genus Psidium, dan spesies P. guajava atau Psidium guajava. Selanjutnya ada teh hitam. Teh hitam di Brebes banyak dijumpai di bagian Brebes Selatan, tepatnya di daerah Kaligua, Paguyangan, Brebes. Di sana terdapat kebun teh yang sekaligus dijadikan tempat agrowisata. Teh hitam biasanya dimanfaatkan sebagai minuman herbal dan dapat juga menjadi obat. Klasifikasinya itu ada kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Ericales, famili Theaceae, genus Camellia, dan spesies itu Camellia sinensis. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada rumput laut. Sebagai daerah pesisir juga banyak rumput lautnya. Daerah Brebes juga banyak terdapat rumput laut. Pemanfaatan rumput laut dapat diolah menjadi kosmetik dan juga makanan seperti agar-agar. Ini ada klasifikasinya dari kingdom Plantae, divisi Rhodophyta, kelas Rhodopiceae, ordo Gigantinalis, famili Sollieraceae, genus Euseuma, spesies Euseuma cotoni atau Capapicus alvarezi. Oke. Dan selanjutnya ada mangrove. Mangrove merupakan tanaman yang pada umumnya sering dijumpai di daerah pesisir pantai, seperti daerah Brebes. Dalam hal pemanfaatan tanaman mangrove dapat ditanam di sepanjang pesisir pantai untuk memecah gelombang ombak agar tidak terjadi abrasi. Tanaman mangrove juga ditanam di suatu tempat sebagai wilayah konservasi dan objek wisata alam. Jadi di Brebes itu ada suatu objek wisata, ada taman mangrove ya, terletaknya di desa Pandansari, di daerah Brebes. Ini ada klasifikasinya. Itu dari kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, dari famili Rhizoporaceae, dan dari genus Rhizopora. Ini ada beberapa spesies, ada berbagai macam spesies Rhizopora, ada apiculata, mangle, mucronata, racemosa, dan stylosa. Oke. Ya, demikian tadi adalah hasil presentasi saya tentang biodiversitas
uh, yang ada di daerah saya, juga penjelasan tentang ancaman serta cara mengatasi ancamannya, juga tadi disebutkan penjelasan awal atau definisi umum tentang biodiversitas. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan, dan mohon maaf juga karena saya tidak bisa menampilkan wajah saya di presentasi kali ini karena keterbatasan perangkat dan keterbatasan perangkat dan mungkin alat juga. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.